Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimbo Santoso mengatakan hingga Juli 2020 aset keuangan syariah tumbuh mencapai Rp1.639 triliun. Hal ini dinilainya masih terus bertumbuh meski adanya perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Wimbo menambahkan ekonomi syariah memiliki daya tahan tinggi di tengah ketidakpastian. Selain itu, ekonomi syariah juga dipercaya bisa mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saat ini di sektor perbankan syariah memiliki aset Rp542,83 triliun, sementara itu sektor industri keuangan non-bank syariah memiliki aset Rp110,29 triliun. Dan dari pasar modal, total aset syariah sebanyak Rp985 triliun. Kendati perkembangannya cukup baik, namun Wimbo melihat sektor ekonomi dan keuangan syariah sebenarnya masih bisa didongkrak lebih tinggi lagi, begitu juga dengan sumbangannya ke perekonomian nasional. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia mencatat total ekspor minyak sawit dan turunannya periode Januari hingga Juli 2020 mencapai 18,6 juta ton. Bila dibandingkan dengan kinerja ekspor minyak sawit di periode yang sama tahun lalu mengalami penurunan sekitar 5,9%. Sepanjang Januari hingga Juli 2020, ekspor minyak sawit ke Cina sebesar 2,6 juta ton atau hanya sekitar 61% dari pencapaian tahun lalu. Sementara ekspor ke India justru mengalami kenaikan 22% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menjadi 3,24 juta ton. Meskipun kinerja ekspor sejak awal tahun hingga Juli mengalami penurunan, tetapi kinerja ekspor di bulan Juli justru meningkat sekitar 13% menjadi 3,1 juta ton. Meski di tahun depan pandemi COVID-19 belum menemui titik terang, namun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 triliun untuk dana desa pada 2021. Menteri PDTT Abdul Hakim Iskandar menyatakan anggaran tersebut telah disepakati oleh Kementerian Keuangan. Abdul mengatakan penyaluran dana desa di 2021 nanti akan fokus pada tujuan pembangunan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi nasional. Sesuai kewenangan desa, gelontoran dana desa itu juga bakal diperuntukkan untuk penyediaan listrik desa karena masih ada sekitar 3.000 desa di seluruh Indonesia yang belum teraliri listrik. Tarik ulur antara induk TikTok, ByteDance dengan pemerintahan Donald Trump masih terus terjadi. Meski ditekan untuk menjual TikTok Amerika Serikat ke perusahaan lokal AS, ByteDance tetap memutar strategi agar tetap menjadi pemegang saham mayoritas di TikTok. Perusahaan asal Cina itu berencana menggelar penawaran umum saham perdana alias IPO untuk TikTok Global. IPO TikTok Global dilakukan untuk meningkatkan struktur tata kelola perusahaan dan transparansi untuk perusahaan yang akan mengontrol platform operasional dari aplikasi video pendek itu di Amerika Serikat. TikTok Global juga akan melakukan putaran pra-IPO yang akan membuat ByteDance memiliki 80% saham di perusahaan tersebut. Dewan Direksi TikTok Global akan terdiri dari pendiri ByteDance, Zhang Yiming, serta Kepala Eksekutif Walmart dan Direktur ByteDance saat ini. Laporan Financial Crime Enforcement Network atau FinCEN membuat dunia perbankan geger. Bank-bank besar dunia diduga terlibat aliran dana ilegal sebesar $2 triliun Amerika selama hampir 2 dekade. 5 bank global paling sering muncul dalam dokumen antara lain HSBC, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Standard Chartered, dan Bank of New York Mellon. Di antara jenis transaksi disorot oleh laporan tersebut, di antaranya JP Morgan yang dinyatakan terlibat dalam permainan uang kotor untuk individu dan perusahaan yang berpotensi korup di Venezuela, Ukraina, dan Malaysia. Sementara HSBC diduga terlibat dalam uang dari skema Ponzi. Selain itu, Deutsche Bank disebut-sebut terkait dengan aliran pencucian uang miliarder asal Ukraina.